Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Jumpa lagi dengan Buning Asih dalam materi adaptasi pada hewan. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Anak-anak, apakah kalian masih ingat adaptasi itu apa? Ya, adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Lalu, apa tujuan hewan beradaptasi? Tujuannya adalah agar hewan itu dapat bertahan diri. Sekarang, mari kita perhatikan hewan-hewan yang ada di dalam gambar ya. Ada unta, cicak, dan bunglon. Tahukah kalian bagaimana hewan-hewan itu beradaptasi? Mari kita pelajari bersama. Bunglon beradaptasi dengan cara mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana ia berada. Kemampuan bunglon seperti itu dinamakan dengan mimikri. Unta adalah hewan yang hidup di daerah gurun atau di daerah padang pasir. Cara beradaptasi pada unta yang pertama adalah memiliki punuk yang bertujuan untuk menyimpan cadangan makanan. Selain itu, di bagian mata, hidung, dan telinganya memiliki bulu yang panjang untuk mencegah debu dan pasir masuk ke dalamnya. Yang ketiga, telapak kakinya luas, menggembung, dan kulitnya tebal. Selanjutnya adalah cicak, beradaptasi dengan cara autotomi, yaitu memutuskan ekornya ketika akan ditangkap oleh musuh. Ekor cicak yang telah putus dapat tumbuh kembali seperti semula. Cumi-cumi beradaptasi dengan cara mengeluarkan cairan seperti tinta jika dikejar oleh pemangsa untuk mengelabui mangsanya agar tidak terlihat. Kelelawar beradaptasi dengan cara ekolokasi, yaitu kemampuan kelelawar mengetahui lingkungan sekitarnya menggunakan sistem sonar atau gelombang bunyi. Belalang daun beradaptasi dengan kamuflase, yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Landak beradaptasi dengan menggulung tubuhnya, lalu bulu kerasnya atau duri yang ada dalam tubuhnya akan mengembang dan menancap pada tubuh pemangsa atau musuh yang menyentuhnya. Semut beradaptasi dengan memiliki dua antena di kepalanya yang digunakan sebagai alat indera untuk menyentuh, membau, dan merasakan getaran bunyi dan juga berinteraksi dengan koloninya. Burung hantu termasuk hewan nokturnal, yaitu hewan yang keluar pada malam hari. Memiliki indera pendengaran dan penglihatan yang sangat tajam, sehingga di kegelapan malam dia dapat melihat dengan jelas. Kepalanya dapat memutar ke belakang dengan lentur, dan juga telinganya berukuran besar sehingga mampu mendengar suara mangsa yang letaknya jauh. Beruang kutub beradaptasi dengan hibernasi, yaitu tidur panjang berbulan-bulan untuk menghemat energi selama musim dingin dan tidak ada makanan. Lumba-lumba adalah mamalia yang hidup di air, sehingga bernapas dengan paru-paru. Lumba-lumba tidak bisa bernapas di bawah air seperti ikan karena tidak memiliki insang, sehingga beradaptasi dengan muncul ke permukaan air secara berkala untuk memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Walang sangit, tikus celurut, dan juga sigung beradaptasi dengan cara mengeluarkan bau tak sedap agar dijauhi oleh mangsanya. Kerbau dan kuda Nil beradaptasi dengan berkubang atau berendam di air untuk melindungi diri dari teriknya panas matahari. Sedangkan kumbang beradaptasi dengan berpura-pura mati ketika ada pemangsa.
Pada beberapa jenis ular, kalajengking dan juga lipan beradaptasi dengan mengeluarkan bisa atau racun. Anemon laut, ubur-ubur, dan belut listrik beradaptasi dengan mengeluarkan sengat atau bisa menyetrum. Terenggiling dan kaki seribu beradaptasi dengan menggulungkan tubuhnya. Beberapa jenis burung beradaptasi dengan melakukan migrasi atau berpindah tempat untuk menghindari suhu dingin dan juga mencari sumber makanan baru. Sekarang mari kita perhatikan bentuk paruh pada beberapa jenis burung. Yang pertama adalah pada burung pemakan biji. Contohnya burung pipit, paruhnya pendek dan kuat. Sedangkan pada burung elang yang merupakan hewan pemakan daging, paruhnya kuat, tajam, dan melengkung di bagian ujungnya. Paruh pada bebek yang mencari makan di lumpur berbentuk seperti sudu dan berpangkal bergerigi. Pada burung pelatuk yang merupakan pemakan serangga, paruhnya kuat, agak panjang, dan runcing. Burung pelikan atau yang pemakan ikan, paruhnya panjang dan berkantong. Sedangkan pada burung kolibri yang merupakan hewan penghisap madu, paruhnya panjang dan runcing. Sekarang mari kita perhatikan bentuk kaki pada beberapa jenis burung. Yang pertama adalah burung petengger. Jari kakinya panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Contohnya adalah burung kutilang dan burung kenari. Yang kedua, burung perenang. Contohnya adalah itik dan juga angsa. Kakinya berselaput untuk memudahkan mendayung di dalam air. Yang ketiga adalah burung pemangsa. Jari kakinya pendek, kuku melengkung tajam, dan cakarnya kuat untuk mencengkeram mangsa. Contohnya adalah burung elang dan raja wali. Yang keempat adalah burung pemanjat. Jari kaki terdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya berada di belakang. Contohnya adalah burung pelatuk. Yang kelima adalah burung pejalan kaki. Memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Contohnya ayam dan burung unta. Sekarang mari kita perhatikan bentuk mulut pada serangga. Yang pertama adalah mulut pengunyah atau penggigit. Tipe mulut pengunyah atau penggigit mempunyai rahang atas dan rahang bawah yang kuat sehingga memungkinkan serangga untuk menggigit makanannya. Contohnya adalah belalang dan kumbang. Yang kedua adalah mulut penghisap dan penjilat. Contoh hewan yang memiliki mulut seperti ini adalah lalat dan lebah madu. Serangga dengan bentuk mulut ini mempunyai bagian khusus yang bentuknya seperti penghisap, namanya labellum. Selain itu, serangga ini juga mempunyai lidah yang cukup panjang yang digunakan untuk menjilat makanannya. Tipe yang ketiga adalah mulut penghisap. Namanya adalah proboscis. Misalnya, bagian proboscis yang bentuknya seperti tabung dapat memanjang dan menggulung. Proboscis memudahkan serangga untuk menghisap makanannya. Contohnya adalah kupu-kupu dan ngengat. Bentuk mulut selanjutnya adalah mulut penusuk dan penghisap. Contohnya pada nyamuk dan kepik. Tipe mulut ini memiliki bagian yang berfungsi untuk menusuk dan menghisap cairan makanannya. Biasanya serangga dengan bentuk mulut ini mempunyai rahang yang runcing serta panjang.